itu majadani abdi, hambaku ini telah melepaskan diri dia dan mengakui bahwa aku adalah yang memiliki itu hari pembalasan. Karena yaumiddin itu hari pembalasan, artinya yaumiddin. Maka bila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu ta'ala, maka Allah akan berfirman, fahadil ayah baini wa baina abdi. Dikatakan bahwa ini ayat adalah antara aku hamba, aku Allah, dan antara dengan hamba. Wali abdi masalah yaqulu aldu. Nah, ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulu ta'ala fahaula'i li abdi. Maka mereka itu adalah hambaku. Li abdi, masalah hamba yang sesuatu dia minta daripadaku. Maka telah dipenuhi maka tawalla subhanahu qismatul qadar. Maka Allah akan memalingkan dengan segala kesucian pada bagian daripada bagian yang disebutkan di atas tadi itu, bahwa seorang hamba dia tidak ingin selalu meminta dirinya itu adalah ada bersama para al-anbiya, ada bersama asyuhada, ada selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, dan selalu meminta dirinya itu adalah dalam agama Islam. Karena makna as-sirat al-mustaqim huwa al-Islam, begitu yang disebut di dalam tafsir al-Jalalain atau dalam tafsir as-Sawi, begitu yang sering dipelajari di pesantren-pesantren. Para jamaah Newser Galaxy Express yang dirahmati Allah, ya bersama kami di sini insya Allah juga setia sampai kepada penghujung daripada acara. Saya sendiri akan sedikit melirik kepada pemahaman tafsir Al-Juzi. Dalam tafsir Al-Juzi ini disebutkan waktu sama suratul hamdilillah, bahwa surat Fatihah itu adalah disebut juga dengan surat Alhamdulillah, atau juga disebut dengan surah Fatihatul Kitab. Ini sering yang kita bilang, mari kita sama-sama membaca Fatihatul Kitab. Maka langsung jamaah membaca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ila akhiril ayah sampai itu. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa surah Al-Fatihah surah itu adalah dengan Al-Waqiyah. Surah Al-Waqiyah atau Wasyafiyah, yaitu surat kesembuhan. Ini yang dimiliki, tidak salah juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meru'yah sahabat dengan membaca Al-Fatihah ke dalam air, kemudian diminum dan alhamdulillah sembuh. Gitu ru'yah. Dan itu butuh tarikat, butuh cara, butuh ijazah gitu ya kan. Saya udah sering baca Fatihah ke air, nyembur ke air, sembur ke orang sakit, justru disemburin lagi ke muka saya begitu. Itu butuh kita ru'yah, butuh kita belajar, butuh kita ijazah, semuanya itu adalah punya sanadnya. Maka surah Fatihah itu disebut juga surah penyembuhan gitu. Itu bukan mistik, bukan kurafat, dan bukan ilmu nujum begitu. Jadi jangan dibilang lah kok berobat dengan air Al-Fatihah begitu. Itu belum dangkal sekali pemikirannya. Di ayat lain Al-Quran juga inna nahnu nazzalnal Quran syifa, ya kan, wa anzalallahu syifa wa rahmah. Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi penyembuh daripada penyakit syifa. Ya, kalau kita baca sendiri menjadi penyembuh untuk hati kita, ketenangan hati kita. Maka kalau orang lagi marah, lagi bete, malas ngebreak di sini, ya ambil Quran, baca Quran, ambil air wudu, baca Al-Quran, menjadi penyembuhan begitu. Wasabai al-mathani, dan Al-Fatihah itu juga disebut adalah 7 ayat yang mathani gitu, yang sangat tinggi. Kenapa al-mathani? Karena di Al-Fatihah itu lengkap semuanya. Allah sebutkan ada ilmu tauhidnya di situ, ada ilmu
syariatnya di situ, ada ihsannya di situ, ada talabnya di situ, ada maunahnya di situ, ada hudanya di situ, lengkap dalam surah Al-Fatihah. Maka disebutlah 7 ayat yang al-masani. Wa fiha 20 faedah. Ini yang penting, apakah cukup waktu enggak tahu ini saya. Ada 20 faedah di dalam surah Al-Fatihah itu. Kalau melihat ini 17.022 begitu ya. Berarti jam 5:30 ya, insya Allah masih ada waktu, kita 30 menit lagi ke depan begitu. Yang faedah yang pertama itu adalah qiraatul Fatihah fi sholati wajibatun inda Malik wa Syafi'i. Yang faedah yang pertama itu bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi di sisi Malik dan Syafi'i baca gitu. Ya Malik wajib baca tapi bukan ayat begitu, jangan nanti diaduin dengan di belakang gitu. Malik dengan Imam Syafi'i itu wajib baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Apa sholat Fatihah itu masuk ke dalam ayat, tidak masuk ke dalam ayat, nah itu lain persoalannya. Kalau Malik bukan, Bismillah itu adalah bukan, dia dari Alhamdulillah an'amta alaihim, nah itu baru ayat yang ke-7, tetap 7 ayat, tapi baca dalam sholat itu mesti wajib baca gitu. Itu Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah khilafan li Abi Hanifah, Ibu Hanifah enggak demikian begitu, ya kan? Abu Hanifah dia berselisih, dia enggak baca Fatihah, enggak sholat juga enggak apa-apa. Kenapa? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra ma tayassar gitu ya kan? Baca apa yang mudah bagi kamu gitu, enggak mesti Iqra ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah daripada Al-Quran, mau Fatihah mau surat-surat lain begitu, enggak ada sebuah kewajiban. Tapi kalau Malik dan itu berpadu kepada hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidaklah ada sholat, dianggap tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah gitu. Rusak saja, kalau dalam mazhab kita itu rusak saja Fatihah itu sudah dianggap tidak membaca gitu. Maka perlu belajar dengan Ustaz Daniel tajwid yang benar begitu ya, dimana keluar huruf ba, rongganya mana gitu, karena ada rongga hidung, rongga kerongkongan, rongga mulut, rongga ada 5 rongga lah begitu. Bisa dijelaskan tempat keluar huruf-hurufnya, itu belum lagi tasydid, ada idgham, ada gunnah, ada iqlab, ada ikhfa, ada idhar, macam banyaklah segala daripada sudut-sudut ilmu tauhid gitu. Itu al-faedah yang kedua, bahwa faedah yang kedua daripada surah Al-Fatihah ini yang sudah pernah saya sebutkan tadi itu, hal awalul Fatihatu ala idmaril qawli ta'liman lil ibad. Apakah awal Fatihah itu adalah untuk daripada sisi intisari qaul, untuk pengajaran bagi hamba, atau qulu, atau katakanlah alhamdulillah, atau katakanlah alhamdulillah, atau katakanlah alhamdulillah. Nah setelah bismillahirrahmanirrahim maka sebutlah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim sebutlah ayat Al-Quran gitu. Atau huwa ibtida'u kalamullah, atau ia adalah awal mula daripada wahyu Allah gitu. Setiap wahyu Allah itu turun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baru turun ayat-ayat yang seterusnya. Wala budda min idmaril qaulu fi iyyaka na'budu, dan juga mestilah tidak boleh tidak daripada menidmar pada perkataan iyyaka na'budu wa ma ba'dahu, dan apa daripada setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelahnya udah pasti itu gitu. Kemudian al-faidah yang kedua, yang ketiga dari surah Al-Fatihah itu adalah alhamdu a'ammu minasyukr, bahwa pujian alhamdu itu terlebih umum daripada asyukar. Maka dibuat alif lam itu adalah alif lam lil mubalaghah. Alif lam itu alif lam ma'rifah lil mubalaghah. Seperti seolah-olah kalau kita bilang alhamdulillah, itu yang pertama tadi dipahami bahwa Allah memuji pada dirinya sendiri Allah. Maka perintah Allah, kama annahu Allahu ya'muruna bi an nahmidahu ala jami'i ma hamidihi wa la tusyrik bi. Jadi Allah perintah, hai hamba-hambaku, katakanlah alhamdulillah, karena aku ini adalah zat yang sempurna, sifat yang sempurna dan af'al yang sempurna.
Karena kesempurnaan keesaan Allah itu ada pada sifat, ada pada zat, dan ada pada af'alnya Allah Ta'ala. Sebutlah alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Kalau dalam surah Ar-Rahman, fi bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kok susah? Hari ini aku senang, alhamdulillah. Hari ini aku ada landai waktu buat ngeberi jumpa kawan di sini, nyerocos bla 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 bla, begitu bertukar informasi, saling berbagi rasa, saling cuap-cuap. Alhamdulillah, begitu. Aku masih diberi telinga yang sehat. Alhamdulillah, aku didapati teman yang banyak. Alhamdulillah, aku sudah kenal dari dia daripada aku sebelumnya nggak kenal. Alhamdulillah, itu bersyukurlah dengan banyak-banyak apa saja nikmat yang kita perolehi. Dia lebih umum daripada asyukur. Kalau bersyukur itu adalah martabatnya tahminul abdi alal abdi. Jadi mensyukuri hamba seorang kepada hamba. Jadi hamba dengan hamba itu adalah kata-kata syukur. Tidak boleh dikatakan adalah tahmin. Aku bertahmin kepada si Ahmad. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Karena alhamdulillah itu adalah lafaz yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kata yang lebih rendah daripada alhamdulillah itu sendiri, yaitu asyukur. Karena mana alhamdulillah itu adalah asana, puji-pujian. Kita tidak boleh memuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kita hari ini masih ada orang ya yang percaya kepada hal-hal yang sesuatu, pergi ke dukun gitu, di dukun sampai sana sampean harus siapin ayam hitam semuanya, kulitnya hitam, matanya hitam, darahnya hitam, bulunya hitam, semuanya hitam gitu. Cari kita gitu, percaya tuh sama dukun. Nggak boleh itu memuji. Kemudian datang ke pohon-pohon, kita taruh apa itu yang namanya buah-buahan di situ, apa iki namanya ya, sajian, sajian, baru ingat lagi ya, ora oleh, haram itu. Nah ru'yah itu boleh, udah ada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meru'yah sahabatnya meru'yah yang lainnya. Ada sahabatnya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Rasulullah, semenjak aku masuk Islam, aku ini begini. Baca, sampean baca ini, katanya gitu. Itu ijazahnya langsung sama Rasulullah gitu ya kan. Baca ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa samil alim, bismillahilladzi ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahilladzi la yasuqu khaira ila Allah, bismillahilladzi. Coba ya ijazah bismillah ya gitu, yang seperti disebut di atas tadi gitu. Ada ijazah. Itu berarti beruya membaca ayat Al-Qur'an yang sudah ada waridnya di dalam hadis gitu. Jadi kalau muji selain muji Allah, itu adalah tidak boleh. Bersana selain bersana kepada Allah, itu hukumnya syirik. Na'udzubillah min zalik. Boleh dosa kita lakukan, segede gunung apapun boleh, bisa kita lakukan, karena emang kita sadar ini hamba yang melakukan dosa begitu. Nggak ada yang maksum daripada kita lah. Aku sendiri juga masih banyak dosa gitu ya kan. Dosa ngomong, dosa melihat, dosa mendengar, dosa melupa Allah, itu dosa itu semuanya begitu ya kan. Tapi kalau dosa syirik ini nggak diampunin Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha yaghfiru maduna asyirak, bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa itu, tapi yang tidak diampuni adalah menyekutukannya Allah, karena kita sudah tidak lagi mengesahkan zat, sifat, dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Itu al-faedah yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Itu para user yang dirahmati Allah, itu asyukur bil lisan, yaitu bersyukur dengan lidah, wahwa asana'u alal mun'in, dan ia adalah memuji atas segala orang yang memberi nikmat, atau at-tahaddusu bin ni'ami, atau berbincang-bincang, berbicara dengan nikmat begitu. Itu adalah faedah begitu. Jadi dengan alhamdulillah kita mengucap itu sudah bersyukur kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddus bin ni'ami syukrun. Jadi berkata-kata dengan nikmat itu adalah mensyukuri gitu. Wa syukru bil jawari huwa al-amalu bi taatillah. Dan
cara kita bersyukur dengan anggota tubuh kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lidah kita, dengan kaki kita, semua yang kita miliki ini adalah al-amal bi taatillah, yaitu beramal dengan taat kepada Allah. Berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah, tidak suka mendengar hal-hal kata-kata yang tidak serono gitu ya kan, tidak suka melihat yang telanjang, tidak suka berjalan ke tempat-tempat yang maksiat begitu, ke tempat karaokean. Ngapain begitu ke tempat karaoke? Di sini kita bisa karaokean. Saya semalaman itu semalam suntuk karaokean di sini, cuma saya mendengar saja. Sudah saya bilang sama rekan jangan disuruh sawer sama saya cuma hanya bisa satu lagu pembunuhan, yaitu potong bebek angsa. Sayang tetangga sebelah di sini ntar pada mati bebek angsanya semua gitu ya kan. Nah, sama balonku ada 5 pecah 1 tinggal 10, itu menyesatkan orang. Balon punya 5 pecah 1 semestinya kan 4, nih 10 gitu ya. Enggak usah lah kaki ini berjalan ke tempat orang. Nah, kalau waktu muda kita dulu ya apa boleh buat ya kan. Lah aku juga ada gitu loh. Oke gitu. Kalau diberi keanggotaan tubuh itu salah satunya mensyukuri nikmat Allah itu adalah melakukan dengan segala amal kebaikan, al-amalu bi taatillah wa tarku ma'asihi, dan meninggalkan maksiatnya gitu. Wa syukru bil qalbi, dan syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati itu? Wa huwa ma'rifatu miqdarun nikmah, itu adalah mengukur makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati. Wirid yang paling pendek itu adalah Allah. Itu udah cukup wirid dalam hati kita. Artinya kita enggak ingat. Ya enggak harus mesti teriak-teriak. La ilallah enggak mesti teriak-teriak. Syukur dalam hati. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam kitab Khizanatul Asrar itu mensyukur dengan hati tanpa mengeluarkan dengan lisan itu terlebih afdal. Gitu. Jadi mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan khafi dalam hati, tidak didengar oleh orang, tidak bersifat riya, tidak mudhaharatul linnas dan mura'atul linnas, tidak menampakkan kepada manusia dan tidak mura'ah kepada manusia. Itu adalah lebih bagus zikir yang seperti begitu. Sambil duduk-duduk kita sambil ngebrik juga nggak apa-apa dalam hati ya. Mulut kan yang ngomong, kan hati kan enggak gitu. Yang ngebrik kita ngelantur ke sana ke sini, tapi hati berzikir Allah ya, untuk menghilangkan enggak ngantuk aja gitu. Wal ilmu bi annaha minallahi wahdah, bahwa ilmu itu hanya sesungguhnya itu daripada Allah semata. Wal ilmu bi anha'i tafadduli la bi istihqaqil abadi wa alam annal allati yajibu asyukru 'alaiha la nuhsi walakin yutahassaru fi salasati aqsam. Itu yang penting adalah ini mensyukuri atas segala nikmat. Nah, syukur itu fi salasati aqsam, ada 3 bagian. Nikmat yang perlu kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat duniawiyah. Kita sudah diberi hidup. Dari kita tidak sangka kita adalah akan hidup. Karena asal manusia itu Adam. Tidak ada. Kemudian ada. Ini kita udah ada nih dunia ini. Ini harus yang kita syukuri gitu. Kemudian kita Adam lagi, mati. Kemudian kita dibangkitkan lagi, ada lagi. Gitu semua kita syukuri gitu. Ya, nikmat dunia begitu. Jangan cuma hanya dapat mobil Alphard doang baru mensyukuri nikmat begitu, ya kan? Ketika kita makan yang enak-enak, nikmatnya alhamdulillah, mensyukuri nikmat duniawiyah gitu. Kal afiyati wal mali. Ini ada kok di depannya ini ya. Seperti diberi kesehatan yang bagus begitu, diberi harta, diberi tempat tinggal, diberi kemudahan yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syukuri gitu. Wa nikmat diniyah, dan adalah nikmat agama. Mana nikmat agama? Nikmat agama itu adalah ilmu dan takwa. Nah, kita semua yang kepengen untuk dapat nikmat di agama, ya sering-sering ini ke majelis ini yang disampaikan oleh Ustaz Malik, disampaikan oleh guru kita Malik Imam gitu. Nah, kalau kepengen dapat nikmat agama gitu, kosongkan semua waktu-waktu, mari kita bermajelis, duduk di sini gitu.
dan nikmat ukhrawiyah. Udah dua ya, nikmat duniawiyah dan nikmat agama dan nikmat ukhrawiyah. Wahya jazaa'uhu bithawabil katsiri 'alal 'amalil qalili fil 'umri al-qasiri. Ini adalah banyak dibilang juga di tafsir-tafsir yang lain. Nikmat akhirat itu adalah diberi balasan pahala yang cukup banyak, sementara amal yang kita lakukan di dunia iki lu sikit, dan umur yang disinggahkan kepada kita pendek. Udah umur pendek, udah amalnya sedikit, tetapi di akhirat dia memperolehi pahala yang hebat, yang besar. Ini nikmat ukhrawiyah gitu ya, nikmat ukhrawiyah. Wa nasu fi syukri ala maqamaini. Nah kita ini manusia kita ini untuk mau mensyukuri nikmat yang sudah Allah singgahkan kepada kita itu ada dua maqam. Yang pertama, minhum may yashkuru 'ala ni'amil wasilati ilaihi khassah wa minhum may yashkurullahu 'an jami'i khalqi 'ala ni'amil wasilati ila jami'ihim. Ada dua maqam. Yang pertama, maka mensyukuri atas segala nikmat itu sebagai yang sudah sampai kepada dia. Aku diberi nikmat, maka aku bersyukur. Aku nggak diberi nikmat, maka aku nggak bersyukur. Ini makam yang pertama. Ini makamnya orang yang kalau aku dapat untung ya wis aku mau, kalau aku orang untung nih ya udah aku nggak mau, kan begitu. Dan makam yang kedua adalah makam dalam kondisi apapun dia mensyukuri nikmat Allah. Ini makam yang termulia. Para user yang dirahmati Allah, ini udah 17:39 gitu ya. Masih juga ada waktu sedikit. Itu faedah daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu dibacanya dengan ha di kerongkongan di sini. Jangan ha dada, jangan alhamdu ya. Alhamdulillah alhamdu kerongkongan. Alhamdulillah itu huruf qamariyah, maka dibaca itu jelas nampak begitu, bukan huruf syamsiah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdhalu inda al-muhaqqiqin min la ilaha illallah, atas dua wajah, yaitu terlebih bagus daripada di sisi orang-orang hakikat gitu, daripada alhamdulillahirabbil alamin. Itu kandungannya adalah hakikat daripada makna la ilaha illallah. Kandungan makna hakikat pada alhamdulillahirabbil alamin yang bermaknai dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jangan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang tiada berhak disembah, begitu ya kan, yang tiada berhak disembah. Karena banyak alihatun menjadi sembahan orang, tapi itu tidak hak untuk disembah, ya kan, karena jamak daripada ilahun itu alihatun. Dilihat di Al-Quran itu cukup banyak itu kata-kata alihatakum, Tuhan-Tuhan kamu gitu. Tapi kalau ilahun, ilah yang berhak disembah, sabit pada makna illallah. Jadi kalau lafaz la ilaha illallah itu ada yang nafi dan ada yang sabit. Mana yang nafinya? La ilaha itu adalah nafi, la-nya itu nafi li jinsi atau nafi li jineh. Kalau kita bilang nafyul jinsi, ada yang diperisbatkan, maka sabit pada la ilaha illallah itu tetapkan Allah, illa Allah. Jadi kalau orang zikir la ilaha illallah itu zikir nafi dan isbat. Tapi biasanya sebelum naik kelas dia hanya di kelas Allah. Jadi zikirnya diisbat dulu baru naik kelas nanti ke la ilaha illallah begitu. Untuk pemantapan uquful qalbi, yaitu berhenti seperti yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Malik Ki Demak begitu. Nah, ini ada dua wajah mengenai tentang alhamdulillahirabbil alamin. Di sisi orang al-muhaqqiqin min la ilaha illallah itu ada dua wajah, ada dua sisi. Ahadukuma ma kharrajahu an-Nasa'i, salah satunya adalah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i anna Rasulillah, daripada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kataba lahu 20 hasanah.
Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah katabalahu isyrina, maka sungguh Allah telah menulis atas baginya itu isyrina sanah, 20 tahun gitu. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin katabalahu salatuna hasanah. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sungguh telah ditulis baginya itu adalah 30 tahun. Nah, maka 20 tahun dengan 30 tahun itu ya kan lebih panjangnya 30 tahun. Maka kata-kata alhamdulillahirabbil alamin ini menjadi kata zikir. Jadi ya kata alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, zikir lah. Ya kan nanti kita perbanyakkan zikir itu di bulan-bulan Ramadan. Nah, justru kalau saya minta di sini di Galaksi ini ada halaqah zikir syahrul Ramadan lagi. Sama-sama kita bersitu dengan dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz Le ya punya ijazah tentunya. Zikir itu tidak sembarangan zikir gitu, ada sananya, ada tuan gurunya. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana gitu, man ta'allamal ilma fala syaikhun fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar ilmu dengan ketiadaan guru, tiada syekh, tiada guru, fa syaitanu syaikhuhu, maka jadilah setan itu adalah gurunya. Baca buku kira-kira begini ya, kira-kira itu yang bisikinnya itu semuanya bisikin yang salah-salah gitu loh. Dan al-faedah as-sabi'ah daripada, dan faedah yang ketujuh daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu adalah malaka qiraatul jama' bi ghairi alif minal malik. Ini yang mau dibilang bahwa malik itu adalah boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek. Boleh maliki dan boleh maliki. Ini ada juga di dalam tafsir Al-Jalalain, karena tidak akan berubah daripada makna gitu. Wa qara Asim wal Qasai, dan Ibnu Asim dan Ibnu Al-Qasai itu dibacanya dengan alif, dibacanya dengan alif. Jadi kalau kita bacanya maliki panjang itu dengan alif, itu adalah bacaannya Asim, dan Al-Husani dibaca dengan alif. Ditakdirkan atas yang demikian itu ini adalah Malik Maji'u Yaumiddin, yaitu yang memiliki sesuatu yang akan datang pada hari pembalasan. Malikul amri yaumiddin, atau yang memilih raja, merajai segala urusan yang pada hari jaza. Wa qiraatul jama'a araja min talatina auja. Al awal inna al malik a'zamu minal malik idza qad yusifu kullu ahadi bil malik lima lahu. Yang perlu dibilang bagi sini adalah yang membaca itu adalah malik, itu ada 3 wajah, ada 3 sisi begitu ya kan. Yang umumnya kita baca malik itu sudah tidak ada khilaf lagi begitu, yang artinya adalah yang merajai pada hari pembalasan gitu. Karena yaumiddin itu hari agama, hari pembalasan, yaumul jaza artinya begitu. Demikian yang dibahas di dalam tafsir Al-Jalalain yang membahas tentang al-alfat al-gharaib, tentang lafaz-lafaz yang susah dipahami yang dikandung itu tafsirul Jalalain. Al-faedah Untuk semua user mohon maaf, ini Ustadz Abadi mungkin terkendala sinyal. Ustadz Abadi masih bisa mendengarkan kami? Bisa Ustadz, dengan cukup bagus begitu ganti. Iya, monggo dilanjutkan kembali. Baik, bagaimana Ustadz, bisa dengar ini? Bisa dengar gitu, gini gimana didengarnya gitu Ustadz? Apa mohon maaf? Masih bagus, masih seperti biasa, tadi sempat tersendat sebentar. Silakan Abadi. Ya, terima kasih ya. Kalau mungkin user tidak nyaman begitu ya karena dengan sinyal
dengan sinyal raya tentunya begitu ya, mohon dimaklumi begitu ya. Ini tidak lama lagi kita membahas daripada mana-mana ayat-ayat Al-Quran yang dikandungi di dalam surah Al-Fatihah. Sudah sampai sekarang, ini sudah juga mau habis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak iyyaka nasta'in dulu baru iyyaka na'budu? Karena seorang hamba memohon kepada Allah itu dia jadi hamba Allah dulu. Enggak mungkin memohon baru jadi hamba Allah. Maka hanya saja kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya saja kepada Engkau aku memohon pertolongan. Nah, iyyaka na'budu. Jadi duluan kita menyembah kepada Allah, baru kita menerapkan diri kita sudah menjadi hambanya, kita sudah menyembahnya dan tidak lagi bersyarikat kepadanya, sudah mengakui keesaan Allah pada esa zat sifat dan af'alnya, baru kita minta tolong. Hanya saja kepadamu aku memohon pertolongan. Seperti tadi di atas, bismillahirrahmanirrahim, abtadiul qiraah musta'inan billah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu maknanya abtadiul qiraah, karena itu jumlah-jumlah fi'liyah. Yang dimaksudkannya itu adalah abtadiu, saya memulai. Itu maksud. Maka jumlahnya itu jumlah fi'liyah kalau dalam sisi tarkib nahwinya begitu. Nah, iyyaka nasta'in hanya saja kepada kamu minta tolong. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u apa sajalah itu sudah musta'inan billah. Gitu. Nah, itirafan bil aji wal faqar, karena kita mengakui dan menganggap. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena kita ini hamba yang kurang, hamba yang serba dhaif. Maka sedikit pun tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kalau ada kibrun mislu shibrin, kesombongan sekecil shiber itu apa? Itu sedikit aja, itu sudah berarti kita sudah riya khafi. Arti sudah riya khafi itu kalau bagi ulama tasawuf itu adalah dia sudah syirik, sudah musyrik kepada Allah. Nah, karena iblis ini sifat keiblisannya itu yang tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Ketika malaikat udah pada sujud, si iblis ini tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara, enggan dan istakbara, sombong begitu. Maka nauzubillah. Kenapa kita harus nasta'in? Karena pengiktirafan pada diri kita ini bil ajizi wal faqari, dengan hamba yang lemah dan dengan hamba miskin gitu, yang penuh dengan segala kekurangan. Karena yang ghina, yang mustaghna itu cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Lainnya miskin semuanya. Sekalipun kita di dunia ini pada kenyataan memiliki apa yang kita sukai, punya Ferrari, punya Alphard, punya helikopter, punya pesawat, semua boleh kita punyai, tetapi itu adalah tidak dianggap sebagai orang yang kaya, hanya orang yang memiliki fasilitas, karena yang kaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, iyyaka nasta'in natlubu al-aun minka 'alal ibadah wa 'ala jami'i umurana. Memohon kepada Allah untuk taat di dalam ibadah atas segala semua perkara-perkara yang kita miliki, apa saja. Ibadah ini kita taat dalam ibadah itu bukan kuasa kita. Kita juga kadang-kadang menjauhi dari tempat ibadah itu juga kadang-kadang bukan kuasa kita. Makanya sering-sering zikir la haula wala quwata illa billah, la ta'ata minka wala ma'siyah wala taqata ala raddi ma'siyah. Tidak ada kemampuan daya untuk kita nolak maksiat, dan tidak ada upaya juga bagi kita untuk melakukan perbuatan taat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk nolak maksiat dan tidak ada kemampuan untuk berbuat taat. Karena itu semuanya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sok mangga kita selalu berdoa kepada Allah. Manusia
Ya paling sombong di dunia ini manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, menganggap semua sudah itu, tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak mau bertahan kepada Allah, tidak mau minta pertolongan kepada Allah. Itu manusia sombong gitu ya. Maka ihdinas siratal mustaqim itu doa untuk memperoleh hidayah. In fakila, maka ada kata kil, kaifan yatulubu al-ma'una al-huda wa huwa hasilul lahum. Itu ada pertanyaan daripada ulama tafsir, bagaimana dia akan memohon petunjuk Rasulullah, bagaimana mau meminta petunjuk kepada Allah sementara dia orang yang ditunjuki gitu. Itu jawabannya panjang begitu. Artinya kita paham sekarang, hidayah itu diperolehi oleh orang-orang yang bertakwakal kepada Allah. Yang bertawakal kepada Allah, yang takwa kepada Allah, orang itu akan mendapatkan titel petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan permohonan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan isti'anah daripada Allah taala, dengan tolabul ma'ah, dengan memohon segala perlindungan daripada Allah. Allah mendengar hamba ini, maka diperolehilah hidayah pada orang itu. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan Islam begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan Islam yang telah engkau tunjukkan kepada. Ini beda pendapat para ulama mufassir bahwa itu adalah khulafaur rasyidin, seperti Abu Bakar itu sudah orang yang dikategorikan an'amta alaihim. Berarti yaitu para al-anbiya, di situ masuk an'amta alaihim, para syuhada di situ masuk al-amta alaihim, dan para hamba-hamba Allah yang soleh, maka derajat mereka akan mendapatkan surga yang namanya Firdaus, Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus, surga tingkat yang ke-8 bersama dengan para anbiya, bersama dengan syuhada, bersama begitu. Dan semuanya itu akan menikmati kenikmatan dan fasilitas yang tidak dimiliki fasilitasnya oleh surga-surga yang lain. Nah, kita berharap hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah hidayah yang pernah diberikan derajatnya kepada para al-anbiya. Karena derajat hamba di dunia ini yang paling mulia itu, yang tidak ada di atas derajat hamba lain itu adalah para anbiya. Itu derajat yang paling tinggi. Nah, derajat yang kedua itu adalah derajat asyuhada, yaitu orang yang mati berperang demi agama Islam begitu di pada masa Rasulullah dulu begitu, bukan demo-demo sekarang. Demo-demo sekarang kan demo dibayar. Nah, itu bukan syuhada, syuhadin itu. Dibayar, ini duit kamu demo segala macam begitu, cuman mati waktu demo gitu. Itu ngomongnya aku bela kebenaran, aku bela begini gitu. Ya enggak gitu. Syuhada ya pada masa Rasulullah yang mereka berperang begitu karena mereka disakiti, umat Islam disakiti begitu ya kan, maka Allah menurunkan ayat perang begitu, maka mereka bertebaran di medan peperangan. Kemudian orang-orang as-solihin ini adalah orang-orang yang sudah mendapat titel aulia Allah, yang sudah mendapat titel hamba Allah, yang sudah mendapat titel ini loh hambaku yang sudah menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu si as-solihin. Nah, ini dikumpulin di sini semuanya. Itu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dan bukan orang-orang yang dikutuk. Orang-orang maghdub, al-maghdub itu orang yang tahu kebenaran tapi tetap juga tidak mau beriman. Contohnya orang Yahud itu. Nah, contohnya sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi itu. Dan Al-Quran yang paling banyak bercerita tentang umat Musa. Berbagai macam cobaan-cobaan yang sudah Allah berikan ke dunia ini untuk mengimani bahwa Allah itu adalah ada. Kemudian mereka hanya sadar ketika dalam keadaan kondisi bala menimpa mereka. Bala diturunin kodok, udah di mana-mana ada fadiyah, di mana-mana kodok. Mau buka kulkas ada kodok, mau ngebrik ada kodok, mau ngambil HP ada kodok, di bawah kolong semua pokoknya kodok semuanya gitu, dapat dia.
Ya, minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, engkau kan dekat dengan Allah, mintalah ke sana, dihilangin nih kodok-kodok semuanya, kami nggak bisa bobo, kami nggak tenang, gitu, dan nggak bisa begini. Ya berdoa Nabi Musa, ya Allah hilangkan kodok, nanti umat aku akan beriman. Udah kodok hilang, tetap juga kagak beriman. Kemudian dikasih tsunami darah gitu juga. Udah, enggak juga beriman. Setelah dihilangkan gitu, sampai dijadiin kera, kuno kira datang ke sini sampai jadi kera gitu ya kan. Nah fosilnya udah pernah dijumpain kera rangka masyarakat, dibilanglah kita ini dari keturunan kera, wedan gitu ya kan. Nah itu Allah memperjelaskan kekuasaannya, fosil ditemukan fosil. Al-Quran mengatakan umat Musa pernah dikutuk menjadi kera begitu. Sampai sekarang kita Allah akan memperlihatkan kebenaran daripada ayat Al-Quran. Diteliti dibilangin ini asal usul manusia, wedan gitu ya kan. Bukan gitu teori siopo kita harus. Udah gitu, itu orang Yahud tahu kebenaran. Jangan hidayah seperti mereka ya Allah begitu. Waladhalin, dan jangan bukan orang-orang yang dalun. Orang yang dalun itu orang yang mengakui kebatilan, mengakui kebenaran, tetapi belum sangkut hatinya untuk mempercayai kebenaran itu. Seperti orang Nasrani, ya kan, orang Nasoro. Maka orang-orang Nasoro itu pendeta yang mendapatkan kebenaran, yang mengakui kebenaran Islam, setelah berargumentasi masuk dia Islam. Yang paling suka saya Dr. Naik Zakir itu. Dr. Naik Zakir sekarang di mana? Enggak ada, di backlist semua di YouTube, pembicaraan dia dibuka semua karena dia berkata yang benar. Debat-debat dia itu bukan debat usil, debat. Oke, kalau mau logika kita ajak logika. Kalau kita mau berdebat tentang masalah kitab kamu, kita berdebat dengan kitab kamu. Soalnya enggak masuk Islam. Sampai sekarang diuber-uber itu orang begitu ya. Sampai mau dibunuh itu orang, dan sekarang semua konten-kontennya nggak ada lagi di YouTube, Profesor Dr. Naik Zakir gitu. Nah, maka banyak juga yang masuk Islam begitu. Bukan kita orang Islam kan banyak juga yang masuk di Kristen, ya dibayar. Ya orang miskin mungkin nggak sanggup hidup dalam kesengsara, tauhidnya nggak ada, imannya nggak ada, daripada aku sengsara begini mendingan aku pindah agama, rumah dikasih, lahan dikasih, cangkol dikasih begitu, bukan dengan karena kebenaran. Itu janji Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, Allah akan senantiasa memberi kebenaran kepada orang yang mencari kebenaran, dan kebenaran Allah itu sendiri adalah tidak pernah salah gitu. Sampai hari ini rangka Fir'aun aja di Mesir, aku sudah lihat teman, masalah Ramses 1 Ramses 2 itu nggak tahu, pokoknya adalah rangka Fir'aun. Kan ada itu surat kisah Nabi Musa. Jadi para user, alhamdulillah sebagaimana janjinya di sini, kalaupun masih bisa dengar saya dengan bermodulasi 10.2 10.4 dengan bagus diterima. Ini sudah jam 18, kita persilakan kepada Al-Mukarram MC Ustadz Daniel. Alhamdulillah juga di sini ada Ustadz Leki, mungkin ada daripada rekan-rekan di sini yang ingin bertanya, kita persilahkan. Apa yang bisa kita jawab akan kami jawab, apa yang tidak bisa kami jawab mungkin akan bisa kami pending untuk menjawab di kesempatan yang lainnya. Aqulu qauli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Syekh Abadi Zul dari Nangro Aceh Darussalam. Ini untuk sesi tanya jawab mungkin ditutup saja ya Pak ya, karena waktunya juga di Lampung sudah menunjukkan jam 6 lebih 3 menit, mungkin waktu maghrib sudah datang untuk wilayah-wilayah lain. Untuk yang di Jawa juga mungkin sudah. Itu Abadi Zul, terima kasih banyak untuk tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Abadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, amin. Untuk sore hari ini kepada Ustadz Maliki untuk menutup doa di acara ini. Kepada Ustadz Maliki dipersilakan. Ustadz Maliki, rupanya jauh dari perangkat.
Begitu Abadi, mohon ditutup dengan doa untuk menyempurnakan majelis kita di kesempatan sore hari ini. Kepada Abadi Zul dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tuballighuna biha 'indaka 'alan darajat wa tarfa'una biha 'alan darajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'luf ujbur lana hajatana ujbur lana hajatana ujbur lana hajatana. Allahumma innaka halimun karimun afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna minat tami'a minat tam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al majlisana hadha marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Barakallah. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillahil alamin. Demikian tauziah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Ustadzina Al-Fadhil Al-Mukarram Asy-Syaikh Abadi Zul dari Nangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.